Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Rizky Ramadhani Yang pertama, dengan NIM saya akan membahas 183008 sejarah berdirinya dari dinasti S1 Umayyah I. Manajemen A semester 6. Perkataan Di sini saya Arab akan untuk mempresentasikan dinasti adalah daulah. membangun Kata peradaban daulah Islam. semantik mempunyai arti peredaran dan giliran. Dan pengertian ini menurut Franz Ronsantal dalam Islam dihubungkan dengan teori pengganti penguasa seperti terjadi pada masa Al-Kindi, yang menulis karya berjudul Risalah fi Mulk al-Arab. Perkataan daulah dalam sejarah selalu dipergunakan dengan pengertian dinasti. Dinasti Umayyah atau disebut dengan Umayyah mengambil nama keturunan dari Abu Umayyah ibnu Abdi Manaf. Ia adalah seorang terkemuka dalam persukuan pada zaman jahiliyah. Bergandeng dengan pamannya yang bernama Hashim ibnu Abdi Manaf, Umayyah dan Hashim berebut pengaruh dalam proses-proses sosial politik zaman jahiliyah. Namun Umayyah lebih dominan. Hal ini disebabkan karena Umayyah merupakan pengusaha yang kaya dan memiliki banyak harta yang berlimpah. Harta dan kekayaan memang menjadi faktor dominan untuk merebut posisi di kalangan suku Quraisy, sehingga Hashim tidak dapat mengimbangi keponakannya tersebut. Permulaan berdirinya Bani Umayyah disebabkan ketidaksetujuan Muawiyah atau seorang gubernur dari Syria yang berkedudukan di Damaskus. Apabila Ali bin Abu Thalib menjadi khalifah keempat, pertentangan menimbulkan peperangan yang tidak dapat dihindari. Maka terjadilah Perang Siffin pada tahun 657 Masehi di suatu tempat di pinggiran sungai Eufrat di Irak. Perang senjata antara Ali dan Muawiyah ini diakhiri dengan gencatan senjata dan dimulai lagi dengan perang tipu muslihat pengkhianatan kepada Ali radhiyallahu anhu, sehingga Ali radhiyallahu anhu wafat terbunuh pada tahun 661 Masehi. Muawiyah menjadi khalifah pendiri dinasti Umayyah pada tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 749 Masehi setelah Ali radhiyallahu anhu wafat. Selanjutnya, urutan Khalifah Umayyah I yang pertama Muawiyah atau Ibnu Abi Sufyan pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua, Yazid I atau Ibnu Muawiyah pada tahun 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga, Muawiyah II atau Ibnu Yazid pada tahun 683 Masehi. Yang keempat, Marwan I atau Ibnu Hakam pada tahun 683 sampai 685 Masehi. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam, Al-Walid I atau Ibnu Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh, Sulaiman ibnu Abdul Malik pada tahun 715 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan,
Umar II pada tahun 715 sampai 720 Masehi. Yang ke-9, Yazid II atau Ibnu Abdul Malik pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10, Hisham Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11, Al-Walid II atau Ibnu Yazid I pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12, Yazid III pada tahun 744 Masehi. Yang ke-13, Ibrahim pada tahun 744 Masehi. Dan yang ke-14 atau yang terakhir itu Marwan II atau Ibnu Muhammad pada tahun 744 sampai 750 Masehi. Selanjutnya bisa dilihat di gambar ini beberapa Khalifah Umayyah I. Selanjutnya, peradaban Islam masa dinasti Umayyah I. Yang pertama, Khalifah dinasti Umayyah I. Yang kedua, sistem dan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, ekspansi wilayah dinasti Umayyah. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Pemerintah Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif. Perhatiannya tertumpu pada urusan perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman Khulafaur Rasyidin berakhir. Banyak bangsa di 4 penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam hanya dalam jangka waktu 90 tahun, yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Suriah, Palestina, separuh daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan yang kini termasuk Rusia. Bani Umayyah telah mampu membentuk peradaban yang kontemporer di masanya, baik dalam tatanan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Dinasti ini kemudian mencapai kejayaannya pada masa Abd al-Malik dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Walid ibnu Abd Malik. Kemajuan-kemajuan yang dicapai salah satunya adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ulama-ulama dan ilmuwan-ilmuwan pada masa Bani Umayyah telah berjasa menyumbang ilmu pengetahuan mereka bagi Eropa dan dunia. Ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut dilatar belakangi oleh kepemimpinan khalifah yang cerdas dan bijaksana. Para penguasa dinasti Bani Umayyah, meskipun lebih mengutamakan usaha pengembangan wilayah kekuasaan dan memperkuat angkatan bersenjata, ternyata banyak juga usaha positif yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sana berkembang, salah satunya dengan cara memberikan motivasi dan anggaran cukup besar yang diberikan untuk para ulama, ilmuwan, seniman,
dan sastrawan. Selanjutnya yang pertama ilmu agama. Kemajuan ilmu agama mulai berkembang pada masa Khalifah Abdul Malik. Salah satunya ahli bahasa bernama Sibawayh yang berhasil menyusun kitab Nahwu dan Syaraf. Khalifah Abdul Malik juga perhatian kepada tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Zaman ini dimulai dan muncul nama-nama seperti Hasan al-Basri, Az-Zuhri, dan Washil bin Atta. Zaman pemerintahan Abdul Malik, Salih ibnu Abdurrahman, sekretaris Al-Hajjaj, mencoba menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di seluruh negeri. Bahasa-bahasa asal pun tidak sepenuhnya dihilangkan. Orang-orang non-Arab telah banyak memeluk Islam dan mulai pandai menggunakan bahasa Arab. Perhatian bahasa Arab mulai diberikan untuk menyempurnakan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab. Hal inilah yang mendorong lahirnya seorang ahli bahasa seperti Sibawayh. Perhatian pada syair Arab jahiliyah pun muncul kembali sehingga bidang sastra Arab mengalami kemajuan. Bidang pembangunan juga diperhatikan oleh para khalifah Bani Umayyah. Masjid-masjid di Semenanjung Arabia dibangun, katedral Asteijon di Damaskus diubah menjadi masjid, katedral di Hims digunakan sekaligus sebagai masjid dan gereja. Masa-masa inilah gerakan-gerakan ilmiah telah berkembang pula, seperti dalam bidang keagamaan, sejarah, dan filsafat. Pusat kegiatan ilmiah ini adalah Kufah dan Basrah di Irak. Kehidupan intelektual di Basrah dan Kufah ini di antaranya melahirkan tokoh-tokoh intelektual yaitu Al-Khalil bin Ahmad. Pengembangan ilmu-ilmu agama penting bagi penduduk luar Jazirah Arab yang sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis ataupun secara kronologis tentang Islam. Ilmu-ilmu yang berkembang di antaranya tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, ilmu kalam, dan sirah atau tarikh. Yang kedua, ilmu pengetahuan umum. Bani Umayyah dalam lapangan sosial budaya telah membuka terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim atau Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Hubungan itu lalu melahirkan kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Seni arsitektur mencatat prestasi puncak seperti Kubah Asy-Syakhra di Yerusalem menjadi momen terbaik yang hingga kini tidak henti-hentinya dikagumi orang. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pada masa Khalifah Umar II. Beliau mencintai ilmu pengetahuan, terutama agama. Ia mengutus 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara untuk mengajar dan menyebarkan ilmu agama Islam di sana, termasuk menyebarkan ilmu sains dan ilmu kedokteran. Ia mengirim dai-dai Islam ke berbagai negara seperti India, Turki, Asia Tengah, Afrika, dan Andalusia. Misi utama yaitu agar mereka masuk Islam. Ia juga memerintahkan semua warganya untuk berbondong-bondong mempelajari hukum Islam di setiap bangunan,
terutama masjid, dalam rangka menyebarkan ilmu pengetahuan. Ia juga menyuruh golongan cendekiawan Muslim agar menerjemahkan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang termasuk dalam kitab-kitab berbahasa Yunani, Latin, dan Suryani ke bahasa Arab, agar ilmu-ilmu dalam naskah-naskah itu dapat dicerna oleh umat Islam yang menjadi bahan kajian bagi cendekiawan saat ini. Selanjutnya, pemberontakan masa dinasti Umayyah I. Pemberontakan yang dipelopori kaum Syiah terjadi, yang termasuk diantaranya adalah pemberontakan Al-Mukhtar di Kufah pada tahun 685 sampai 687 Masehi. Al-Mukhtar yang pada akhirnya mengaku sebagai nabi mendapat banyak pengikut dari kalangan kaum Mawali, yaitu umat Islam bukan Arab, berasal dari Persia, Armenia, dan lain-lain, yang pada masa Bani Umayyah dianggap sebagai warga negara kelas 2. Al-Mukhtar terbunuh dalam peperangan melawan gerakan oposisi lainnya. Gerakan Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair juga tidak berhasil menghentikan gerakan Syiah. Abdullah bin Zubair membina gerakan oposisinya di Mekah setelah dia menolak sumpah setia terhadap Yazid. Dia baru menyatakan dirinya secara terbuka sebagai khalifah setelah Al-Husain bin Ali terbunuh. Tentara Yazid kemudian mengepung Madinah dan Mekah. Dua pasukan bertemu dan bertempur pun tidak terhindarkan. Namun, peperangan terhenti karena Yazid wafat dan tentara Bani Umayyah kembali ke Damaskus. Gerakan Abdullah bin Zubair baru dapat dihancurkan pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Tentara Bani Umayyah dipimpin Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Saqafi berangkat menuju Taif, kemudian ke Madinah, dan akhirnya meneruskan perjalanan ke Mekah. Ka'bah diserbu, keluarga Ibnu Zubair dan sahabatnya melarikan diri, sementara Ibnu Zubair sendiri dengan gigih melakukan perlawanan sampai akhirnya terbunuh pada tahun 73 Hijriah atau 692 Masehi. Gerakan anarkis yang dilancarkan kelompok Khawarij dan Syiah juga dapat diredakan. Selanjutnya, kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah I. Masa kehancuran dinasti Umayyah sebenarnya bermula ketika generasi Hisham bin Abdul Malik, kemudian Al-Walid bin Yazid, tepatnya setelah tahun 120 Hijriah. Ketika pada saat itu telah banyak kekacauan yang terjadi di wilayah Islam. Tidak hanya di Irak, tetapi juga di negeri Asyak, India, Mesir, dan Barbar. Kekacauan yang terjadi karena timbulnya persaingan kekuasaan antar para keluarga khalifah. Persaingan tersebut mengakibatkan munculnya fanatisme golongan antara Arab Mudariyah di utara dan Yamaniyah di selatan. Akibat cikal bakal runtuhnya dinasti Umayyah juga ditandai dengan ketidaksenangan rakyat atas perilaku para khalifah dan keluarganya, terutama kepada 4 khalifah terakhir, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Walid, dan Marwan bin Muhammad, yang terlalu mengabaikan kehidupan rakyat. Bahkan mereka bisa dikatakan memiliki akhlak dan moral yang buruk. Dr. Yusuf Al-Mish
mengatakan dalam bukunya setidaknya ada 4 golongan yang harus diperangi oleh Bani Umayyah demi meredam kondisi yang bergejolak akibat ulah Bani Umayyah sendiri sebelum mereka mengakhiri masa kejayaannya. Yang pertama, kabilah Mahlab yang mayoritas dari Yaman. Kedua, diskriminasi terhadap budak Mawali. Yang ketiga, kaum Syiah yang bisa redam dengan menggunakan pedang sehingga kebencian mereka terhadap Bani Umayyah bisa berakhir. Dan yang terakhir, mereka yang tidak beriman secara sempurna malah sangat membenci Islam akibat kelakuan Bani Umayyah yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada 6 faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah. 1. Yang pertama, sistem pergantian khalifah. Yang kedua, fungsi khalifah yang lemah. Yang ketiga, banyak pemberontakan. Yang keempat, lahirnya kembali fanatisme kesukuan. Yang kelima, sikap hidup mewah para penguasa. Dan yang terakhir, munculnya kekuatan baru. Selanjutnya, rekonstruksi sejarah pemikiran dan peradaban Islam masa dinasti Umayyah dalam pendidikan Islam. Pengertian Islam sebagai peradaban bukan dengan melihat Islam sebagai peradaban historik, sebagaimana yang dilakukan sebagian umat Islam sebagai romantisme, tetapi sebagai peradaban kontemporer, bahkan peradaban masa depan. Sejarah kaum muslimin memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa aspek-aspek pembangunan peradaban yang meliputi manusia dalam pandangan hidup, keyakinan, dan nilai-nilainya, pemerintah, ekonomi, serta keadilan dan pembangunan memainkan peran komplementer dan independen bagi maju dan mundurnya peradaban. Aspek ini berperan sebagai mekanisme pemicu salah satunya, sedangkan aspek yang lain terpengaruh sepanjang waktu melalui proses daur sebab akibat. Sejarah juga menunjukkan manusia memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini karena mereka bukanlah objek, namun lebih sebagai subjek atau pelaku bagi pembangunan. Kesejahteraan mereka harus terpenuhi pada saat berposisi sebagai objek. Jika tidak, mereka tidak akan termotivasi untuk bekerja keras dan berinovasi. Belajar dari dinasti yang memiliki kekuatan dan kejayaan dalam berbagai bidang pada masanya, namun pada akhirnya mengalami kehancuran karena beberapa faktor dan masalah yang tidak dapat diatasi. Perbaikan perlu dilakukan demi membenahi sejarah masa depan. Perbaikan sejarah dilakukan dengan mengambil pelajaran dari dinasti Umayyah yang dapat dilakukan melalui beberapa rekonstruksi. Rekonstruksi ini menjadi penting kiranya untuk menetapkan prioritas-prioritas jika manusia ingin berhasil dalam mengislamisasi dan membangun masa depan menjadi lebih baik dari sejarah pada masa lampau. Selanjutnya, tentang prioritas yang dapat dilakukan untuk merekonstruksi sejarah pemikiran dan peradaban, antara lain yang pertama, mendidik manusia tentang standar moral yang dituntut oleh
Islam dari para pemeluknya. Langkah ini merupakan batu tumpuan bagi Islamisasi masyarakat. Negara Islam yang ingin ditegakkan tidak akan pernah terwujud tanpa disertai peningkatan moral yang digambarkan Islam. Peningkatan moral di tengah populasi manusia yang luas tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi jika umat Islam mampu mengubah karakter mulai dari lingkup kecil, maka ini akan diikuti oleh lainnya. Yang kedua, pembangunan sosioekonomi melalui penghapusan buta huruf dan kemiskinan, menghadirkan pendidikan berkualitas bagi orang miskin, memperluas ketersediaan lembaga keuangan mikro dan kesempatan kerja serta berwirausaha, dan sebisa mungkin membantu melepaskan masalah-masalah baik yang dihadapi oleh kaum muslim maupun non-muslim. Yang ketiga, mengarah pada perjuangan reformasi politik, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia. Yang keempat, memberikan pemahaman yang benar di antara kelompok-kelompok muslim dan juga membangun konsensus tentang reformasi pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik melalui jalan dialog dengan tetap mengikuti petunjuk Al-Quran sebagai prasyarat utama untuk menuju prinsip-prinsip yang disepakati oleh umum. Dan yang terakhir, membangun hubungan bersahabat dengan negara dan masyarakat luar, sehingga semakin kita menanamkan permusuhan terhadap kaum yang tidak menyukai kita, semakin keras pula permusuhan mereka terhadap kita. Selanjutnya, pengembangan pengkajian ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, pengkajian ilmu pengetahuan harus dijauhkan dari sikap-sikap ideologis, menuju sikap terbuka untuk menerima kebenaran ilmu. Karena pengkajian yang didasari sikap ideologis tertutup akan menghambat pemahaman terhadap suatu ilmu dan penemuan terhadap ilmu-ilmu baru. Yang kedua, tidak berarti pengkajian ilmu di lembaga pendidikan Islam mengabaikan moralitas atau akhlak. Akhlak bagi umat Islam adalah sesuatu yang sifatnya tak bisa ditawar-tawar lagi. Akhlak bukanlah suatu metode. Ilmu identik dengan hikmah dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 125. Karena itu, ilmu pasti tidak bisa dilepaskan dari akhlak. Ilmu seyogyanya tidak dipahami netral atau bebas nilai, tetapi harus disupport dengan nilai-nilai yang mendorong kehidupan manusia lebih humoris, sejahtera, sekaligus religius. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan Islam perlu mempunyai pemimpin yang kuat dan peduli terhadap pengkajian dan pengembangan sains. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.